Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Bapak Ibu, mohon izin kami akan memberikan sedikit ilmu yang akan kita yang sudah kita dapati di pendidikan guru penggerak, ya. Ini nanti kita akan fokus dalam materi disiplin positif dan segitiga restitusi. Perkenalkan, nama saya Rizal Baktian, ya, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Gresik di SDN 124 Gresik. Materi ini dikembangkan oleh Bapak Andri, Ibu Dia, dan Ibu Murti Ayu. Saya hanya sedikit mengulik dan menyampaikan apa yang saya peroleh. Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Ini hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak? Kira-kira setuju? Setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju? Setuju. Mengapa kok hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Kira-kira setujunya mengapa? Karena ada hal positifnya. Kalau tadi yang nomor 1, perbedaan antara nomor 1 dan nomor 2. Yang nomor 1 hanya hukuman saja, tanpa adanya hal positif yang diperoleh anak-anak. Tadi setuju. Nah, coba yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Kira-kira setuju? Sangat setuju. Kita coba. Nah, nanti topik dalam eksplorasi konsep ini ada 6, yaitu disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, restitusi dengan segitiga restitusi, ya. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol, bahwa guru merupakan ilusi untuk mengontrol anak didik peserta didiknya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selama ini kita itu hanya bisa kalau anak bersalah, anak melanggar hukum, itu sering membuat anak-anak itu merasa bersalah. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini biasanya guru itu egois, memaksa hak anak-anak peserta didik. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tentunya tidak bisa. Tapi teori kontrol pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Stimulus respon dari perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi teori kontrol atau pilihannya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua perilaku yang dilakukan anak didik kita
bahkan kita semuanya itu pasti memiliki tujuan atau alasan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, hanya kita sendiri yang bisa kontrolnya. Saya bisa mengontrol orang lain, tetapi pada teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Apapun kita yang akan kita sampaikan kepada Anda, tolong jangan rame, tolong itu dibersihkan kelasnya. Tidak sepenuhnya anak-anak itu bisa terkontrol. Pemaksaan pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang. Jadi sama-sama menang. Disiplin positif, ya, ini dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Jadi apa Anda tidak bisa mengontrol orang lain tadi? Makna disiplin tadi merupakan belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita, ya, agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang ingin kita berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan pasti, motivasi dari diri kita sendiri. Motivasinya apa? Yang pertama, yang pasti untuk menghindari hukuman. Anak-anak mentaati aturan biasanya itu takut akan adanya hukuman. Yang kedua, kemungkinan anak-anak taat itu ingin mendapatkan imbalan, apresiasi, ingin dipuji, ingin apresiasi itu. Yang ketiga, dari motivasi dari diri itu adalah menghargai diri sendiri, ingin merasa bangga terhadap apa yang didapatkannya, mungkin nilai yang bagus, juara kelas, juara prestasi, kejuaraan dan lomba-lomba, itu menghargai diri sendiri, dan itu jarang didapatkan atau dimiliki peserta didik. Model berpikir ya tadi ada 5 posisi kontrol. Sebagai seorang guru, kita itu sering menjadi penghukum, kita juga sering menjadi guru yang membuat rasa bersama anak didik. Mungkin beberapa orang juga pernah menjadi teman atau pemantau, tapi ini yang paling jarang itu sebagai manajer. Nah, ini nanti kita jelaskan apa itu orang yang penghukum, bagaimana orang yang membuat rasa bersalah, dan bagaimana teman, pemantau, dan manajer. Nah, itu semua kalau kita ingin menjadi manajer, kita harus paham tentang teori segitiga restitusi. Dengan cara apa? Yang pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, itu nanti kita jelaskan lebih lanjut. Apa sih makna disiplin? Disiplin merupakan dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi disiplin itu sebenarnya itu belajar. Kalau kita ingin belajar, berarti harus disiplin. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid. Socrates dan Plato, ya, dari itu. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun pada budaya kita, makna disiplin itu telah berubah
ya, menjadi sesuatu yang dilakukan kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau ada sesuatu yang ingin dilakukan sesuai dengan apa yang dituliskan atau apa yang sudah disepakati, itu namanya disiplin. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal, ya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Seperti tadi yang disampaikan atau teori yang diberikan oleh William Glasser pada teori kontrol, ya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini teori dari Diane Gosen. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 5, yaitu 6, ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, benar, kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Motivasi perilaku manusia seperti tadi, ya. Eksternal ini adanya motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau anak-anak menghindari hukuman, itu bisa menjadi motivasi mereka untuk taat atau disiplin pada tata tertib sekolah. Kalau anak-anak tidak mengerjakan PR, itu akan mungkin dihukum melalui lapangan. Karena takut menghindari hukuman, akhirnya mengerjakan. Itu motivasi eksternal, ya. Motivasi eksternal yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Seperti tadi, ingin mendapatkan ujian, ingin mendapatkan penghargaan, ingin mendapatkan hadiah, itu merupakan motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya itu? Jadi pertanyaan dalam diri anak-anak mungkin seperti itu. Motivasi internal ini yang jarang diperoleh dari anak-anak. Jadi kesadaran diri merupakan tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini jarang diperoleh atau didapati dari anak-anak kita. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Ini pembuka. Kemarin saya perhatikan kamu kok terlambat terus. Nah, seperti itu. Nilai kebajikan, mungkin rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Oh, saya menghargai kegiatanmu untuk membantu teman-teman. Pedulianmu bagus terhadap anak-anak yang kurang mampu, kurang paham. Nah, itu situasi pada saat anak-anak memungut kertas yang berserakan. Mungkin dalam pembuka apresiasinya, terima kasih untuk apa yang sudah diberikan, untuk apa yang sudah dilakukan. Nah, rasa tanggung jawabmu bagus sekali terhadap kebersihan dan sebagainya, ya. Nah,
Coba Bapak Ibu, kira-kira ini ya, pernah tidak kita menghukumi atau menyuruh anak-anak ini tindakan seperti tindakan guru seperti ini? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ada di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Betul. Memberikan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, hukuman. Hukuman benar konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, itu hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, mengapa konsekuensi? Itu disitu disebutkan karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, ada PJOK-nya. Jadi itu merupakan konsekuensi. Nah ini sesuatu yang menyakitkan terjadi itu merupakan hukuman. Tapi konsekuensi itu merupakan sesuatu yang harus terjadi. Konsekuensinya, ya. Kalau hukuman itu membuat anak sakit biasanya, mungkin sakit fisik atau mungkin sakit hati untuk jangka waktu yang relatif lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman. Oh, kali aku gak gawe seragam, batik pada hari Rabu Kamis itu gak enak, nanti akhirnya diejek teman-teman atau apa. Nah itu mungkin jadi konsekuensi karena tidak memakai seragam pada hari itu. Hukumannya, kalau hukuman itu anak membenci kedisiplinan, akhirnya hukuman itu paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, akhirnya merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tetapi konsekuensi itu anak-anak menjadi menghargai kedisiplinan karena ada stimulus dan tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik, anak-anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan akhirnya anak-anak itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, ya, diasingkan untuk sementara. Ini. Nah, apa itu restitusi? Tadi kok menyebut restitusi. Nah ini, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang Sekolah Kembang Jakarta. Saya berprofesi sebagai guru kurang lebih sudah 8 tahun. Menjadi guru adalah sesuatu yang menyenangkan buat saya karena saya bisa bekerja sama dengan orang tua dan anak-anak yang baru setiap tahunnya. Sebagai guru tentu kita ingin ya punya murid yang disiplin dan bertanggung jawab. Dan itu menurut saya adalah salah satu tantangan yang saya rasakan sih di dalam keseharian saya menjadi guru.
Dan saya rasa itu juga tantangan ya untuk bapak dan ibu guru di sekolah-sekolah lain gitu. Tapi membuat mereka menjadi individu yang bertanggung jawab dan juga disiplin, saya tidak mau tuh pakai cara-cara yang menyakiti mereka seperti mencubit misalnya, memukul misalnya, atau melukai mereka secara batin seperti membuat mereka nakal atau tidak bisa diatur. Nah, setelah saya cari cara kembali, rupanya saya rasa disiplin positif itu adalah cara yang tepat untuk menjadikan mereka individu yang bertanggung jawab dan disiplin. Kesepakatan bersama biasanya saya ajak mereka untuk membuatnya di tahun ajaran baru. Jadi saat mereka masuk ke kelas itu belum ada peraturan apa-apa, dan saya ajak mereka untuk menyepakati bersama peraturan yang berlaku di dalam kelas. Setelah disepakati, kita gambar, kita tulis, lalu ditempel di tempat yang sesuai dengan mereka, jadi mereka bisa melihatnya setiap saat seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya kita ada yang lupa atau ada yang melanggar, misalnya kita bisa ajak lagi dia kembali ini loh, yang waktu itu kita buat kan kita sudah sepakat kalau misalnya makan harus duduk seperti itu. Dan dengan mengajak mereka untuk menyepakati ini bersama-sama, jadi bukan hanya saya nih nanti yang mengingatkan mereka, bisa juga teman-temannya yang saling mengingatkan. Bahkan kalau saya lupa mereka juga mengingatkan saya. Peraturan di sekolah juga saya kenalkan biasanya di awal tahun ajaran. Misalnya kita kuliah di sekolah nih, oh ini peraturan yang ada di taman bermain, ini peraturan yang ada di perpustakaan, seperti itu. Selain juga peraturannya, saya juga mengajak berdiskusi tentang apa yang bisa terjadi kalau peraturannya tidak dijalankan. Misalnya, bagaimana ya kalau misalnya main trampolin lebih dari 2 orang, apakah menurut kalian itu aman? Atau apakah itu nyaman buat kalian kalau mainnya berdesakan seperti itu? Atau di perpustakaan misalnya, kalau kalian lagi seru baca buku, itu bagaimana kalau ada teman kalian yang teriak-teriak ya? Apakah itu nyaman buat kalian? Sehingga tidak hanya memahami aturannya, tapi mereka juga memahami dampaknya untuk dirinya dan orang lain jika peraturan itu tidak dijalankan. Yang terlibat dalam membutuhkan disiplin positif tentu semua pihak, mulai dari kepala sekolah, anak-anak, guru, bahkan orang tua murid juga. Oke, anak yang melanggar peraturan. Pertama, saya akan ajak lihat lagi peraturan atau kesepakatan yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi kita ajak lagi tuh, ini kan kita udah sepakati bersama kalau makan harus duduk. Tapi kalau misalnya memang dia masih melanggar, biasanya saya ajak diskusi lebih lanjut. Misalnya, sebenarnya kalau misalnya makan itu jalan-jalan, itu bisa mengakibatkan tersedak loh, dan tersedak itu sakit. Dan di mana tidak ingin kamu merasakan sakit tersebut, jadi silakan duduk ya makannya. Seperti itu. Dan kalau misalnya mereka sudah melakukan perilaku itu, misalnya mereka sudah jadi duduk gitu ya, itu jangan lupa juga dipuji. Pujiannya itu juga saya harus berusaha lebih spesifik, bukan cuma kayak pintar gitu, tapi seperti misalnya terima kasih ya kamu makannya sudah duduk seperti itu. Selain pujian yang spesifik, kita juga tidak lagi memperlakukan hukuman, tapi lebih menekankan pada konsekuensi. Misalnya kalau ada anak-anak yang menumpahkan air gitu ya, kita tidak lagi kayak marah-marah kayak kamu kok nggak hati-hati, oke nanti kamu nggak istirahat, kamu main di dalam aja, itu hukuman. Dan yang kedua itu tidak berhubungan dengan apa yang dilakukan. Dan biasanya saya ajar dia dulu untuk memahami situasinya. Oke, meja kamu basah, lalu apa ya yang bisa kita lakukan? Kalau anaknya udah lebih besar mungkin dia tahu harus ambil lap atau tisu. Tapi kalau misalnya anaknya masih kecil, biasanya kita boleh loh ajak mereka untuk mengetahui cara-caranya. Misalnya kamu bisa ambil lap di sana, seperti itu. Dan mungkin mereka membersihkannya nggak terlalu bersih karena mungkin tangannya belum terbiasa atau badannya memang belum siap. Dan kita akan menyelesaikan itu sih untuk membantu mereka. Tapi di sini mereka sudah berusaha untuk bertanggung jawab atas perilaku yang dilakukan, dan itu berkaitan gitu. Jadi kalau dia memang menumpahkan, dan dia harus merapikan seperti itu. Oke, mereka bertengkar salah satunya mungkin karena berdu mainan misalnya ya. Biasanya kita orang dewasa sudah tidak sabar nih ingin langsung interupsi saja, kasih solusi gitu kan. Oke, itu tidak baik, langsung minta maaf seperti itu. Tapi mungkin mereka belum tahu kenapa harus minta maaf dan kenapa itu salah. Salah satu cara yang biasa saya lakukan biasanya mendengarkan dulu cerita dari dua belah pihak. Saya dengarkan dari satunya mendengarkan, dan satunya cerita yang lain mendengarkan. Kalau kita sudah tahu dulu permasalahannya, saya ajak
mengerti. Misalnya, coba kamu lihat deh ekspresi teman kamu. Apakah menurut kamu dia senang kalau misalnya kamu merebut mainannya langsung? Oke. Kalau misalnya tidak, kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya dia menjadi happy lagi atau tenang lagi? Seperti itu. Misalnya dia menjawab minta maaf. Nah, di sini kalau dia minta maaf, dia jadi lebih tahu kenapa dia harus minta maaf seperti itu. Dan ini juga melatih empatinya dia dengan temannya. Di saat dia sudah selesai minta maaf, kita juga tanya lagi nih sama yang satunya. Misalnya, apakah itu sudah membuat kamu merasa lebih baik? Kalau belum, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk kamu merasa lebih baik? Ini juga mengajarkan sama mereka bahwa mereka itu harus mengenali emosinya dan mengenali kebutuhannya. Seperti itu. Mungkin, oh dipeluk, kamu yang mau dipeluk, oke. Jadi boleh dipeluk temannya. Nah, baru mereka bisa baik-baik kembali. Seperti itu. Di sini saya menyimpulkan bahwa konflik adalah momen di mana kita dapat mengajarkan konsep baru kepada anak-anak. Sehingga kalau mereka menemukan situasi yang sama, mereka bisa menggunakan cara tersebut untuk menyelesaikannya. Baik, membangun kebiasaan baru tentu butuh waktu ya. Tidak mungkin sekali kita ajari langsung berubah. Tapi percayalah Bapak dan Ibu, kalau hal baik itu kita ajarkan secara konsisten terus-menerus, maka hasilnya juga akan baik. Begitu pula dengan konsep disiplin positif ini. Awalnya saya butuh waktu untuk melatih kepekaan saya untuk melihat hal kecil pencapaian dari anak-anak yang bisa saya puji. Menerapkan konsekuensi tentu butuh kesabaran. Tapi saya yakin jika hal baik ini kita lakukan terus-menerus secara konsisten, tentu akan menjadi suatu kebiasaan baik juga. Itu tadi sedikit cerita ya, cerita dari guru TK ya. Sedikit cerita dari guru TK ya, penerapan disiplin positif yang sudah dilakukan guru TK. Nah, sekarang kita coba belajar tentang 5 posisi kontrol tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Ada 5 sebagai apa saja tadi? Penghukum ya, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai pemantau, sebagai teman. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Kita lihat ya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, contoh anak yang terlambat di sekolah. 5 contoh. Jadi ekspresinya anak itu berbeda. Sini kamu! Ini penghukum. Guru sebagai penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu
tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lagi kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih golongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu.
Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren memperbaiki alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Merdeka dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih. Oke, kita lanjut materi selanjutnya ya. Tadi itu sekilas tentang posisi kontrol tadi ya. Kita lanjut cek. Halo, cek. Ya. Iya. Nah ini kalau kita
melihat dari tayangan video tadi, ya, ada 5 posisi kontrol. Itu sebenarnya yang paling ideal katanya itu apa? Sebagai posisi manajer. Sebenarnya tujuan restitusi itu adalah untuk mengarahkan pribadi dari identitas yang gagal itu mengarahkan ke identitas yang sukses. Kalau kita dengan hukuman tadi ya, sesuatu yang harus terjadi. Kalau kita menggunakan konsekuensi, itu sesuatu yang harus terjadi. Kalau kita menggunakan teori restitusi, itu merupakan pilihan. Kalau hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban atau anak itu mendapatkan keadilan. Konsekuensi disiplin itu korban bisa diabaikan. Di restitusi korban mendapatkan ganti. Kalau hukuman, perilaku pasif agresif itu meningkat. Kalau disiplin, konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Menggunakan restitusi, masalah bisa terpecahkan. Ini materi ya. Jadi teori ini kalau hukuman identitas gagal itu sifatnya pasti negatif. Kalau kita arahkan ke identitas yang sukses, kalau kita menggunakan konsekuensi itu netral, ya tidak menyakiti anak-anak, tapi juga kadang mengabaikan restitusi. Nah, kalau restitusi itu pasti bersifat positif karena ada proses pengarahan dari identitas yang gagal tersebut menjadi identitas yang sukses. Ini ciri-cirinya restitusi. Ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kayak tadi video itu tadi mencoba untuk menggali kesalahannya, ditanyakan bagaimana, kemudian memperbaiki hubungan. Ciri yang ketiga, tawaran, ditawari, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi, menuntun untuk melihat ke dalam diri pribadi anak. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ciri yang keenam, restitusi, diri adalah cara yang paling baik. Ciri yang ketujuh, fokus pada karakter, bukan tindakannya, tapi karakternya. Ciri yang kedelapan adalah fokus pada solusi. Kita fokus pada solusinya bagaimana. Anak yang mencoba untuk memecahkan solusinya. Ciri yang ke-9 yaitu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kita kan sering membuat peraturan di kelas tapi tanpa ada keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa sih kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Mengapa sih kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini semua kan butuh keyakinan kelas.
Ini contoh-contoh pertanyaan yang ada dalam diri kita pada aktivitas kehidupan kita. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan itu, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini ya. Jadi budaya positif ini merupakan ya satu kesatuan dari lingkungan yang positif. Nah, lingkungan yang positif ini juga termasuk di dalamnya harus ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibentuk dan diciptakan itu berdasarkan peraturan yang ada di kelas. Sebenarnya peraturan kelas itu merupakan bagian terkecil dari budaya positif itu sendiri, ya. Coba Bapak Ibu kalau kita mempunyai peraturan ya, selalu kembalikan ke buku tempatnya. Coba seandainya kita buat keyakinan kelas bagaimana? Kira-kira bagaimana kalau ada peraturan, kita punya peraturan mengembalikan buku ke tempatnya? Keyakinan kelasnya bagaimana kira-kira? Gunakan dan rapikan, gitu ya. Jadi keyakinan semua apapun, kalau nggak buku saja, jadi tidak buku saja, apapun barang yang telah digunakan harus dikembalikan ke tempatnya. Iya, sapu, anak-anak habis piket, habis digunakan, biasanya nggak dicempel kemana, nggak ditaruh tempatnya lagi, gitu ya. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya bagaimana kira-kira? Jika tidak ingin diganggu atau apa, jangan mengganggu orang lain. Nah, jangan mengganggu ketika kita tidak ingin diganggu, bisa jadi. Itu ya contoh-contohnya. Bisa di keyakinan bisa dibuat dengan kesepakatan yang ada di kelas. Nah, ini keyakinannya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain itu adalah untuk menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran, keyakinannya untuk apa? Menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Tujuannya apa? Untuk keselamatan, untuk menghormati orang lain. Ya. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya untuk kesehatan. Nah, itulah contoh-contohnya ya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia. Pasti manusia hidup di dunia ini adalah untuk bertahan hidup, betul ya. Butuh makan, butuh minum untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah ingin kasih sayang dan rasa diterima. Jadi manusia itu hidup di dunia itu pasti membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima di lingkungannya. Ya, membutuhkan itu. Yang kedua, manusia itu juga perlu kesenangan. Mungkin senang jalan-jalan, mungkin senang untuk shopping, betul, shopping, berbelanja. Mungkin ada yang senang untuk wisata kuliner, makan dan sebagainya. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia itu kebebasan. Terkadang manusia itu juga butuh untuk bebas tanpa ada tekanan dari pihak manapun, ya. Itu. Dan yang terakhir, ini penguasaan. Baik itu penguasaan dalam diri maupun penguasaan dalam lingkungannya, ya. Ini kebutuhan dasar manusia.
Tapi persentasenya itu biasanya kembali ke pribadinya masing-masing. 5 posisi kontrol tadi sudah, ya. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, ya. Ini, coba pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa yang mengatakan yang pantas? Tadi, penghukum atau apa? Atau merasa bersalah? Kecewa sekali. Bersalah. Nah, ini. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, ayolah yang tadi ya, melakukan demi ibu bapak, ya, yang tadi di video kan, nanti ibu akan dimarahi lagi sama kepala sekolah kalau kamu telat terus. Nah, itu teman, pemantau ini, apakah kamu mendapatkan sedikit minta pada hari ini? Pemantau, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir, Bu. Nah, segitiga restitusi. Nah, ini ada 3. Ini mengarahkan pribadi yang gagal tadi dengan cara ini. Ya, kalau kita menginginkan posisi manajer, kita harus paham segitiga restitusi ini. Kalau kita tidak menginginkan sebagai manajer, kita tidak perlu materi ini. Nah, kalau kita ikut tadi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi di sini semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang sempurna. Katanya Demasif itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jadi menstabilkan identitas. Anak kalau diberikan pemahaman itu akan lebih terbuka ketika melakukan kesalahan. Setelah menstabilkan identitas, anak-anak diajak untuk memvalidasi kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka bagaimana? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah itu baru menanyakan keyakinannya yang sudah disepakati, nilai-nilai apa yang telah disepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu tadi ya. Nah, ini coba kita coba lihat di video berikut ini ya. Coba di bawah. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari dosen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang
Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang sama. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama nggak bisa dalam hari dari sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah bisa mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh itu, ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung matain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya ditak-ditak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya diadili lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Termasuk ke validasi tindakan yang salah. Saya pasti beda diri lah. Nadanya sudah beda. Pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang mentak-bentak kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi Menanyakan tidak keyakinan. saat itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan berhati. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita menelitinya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri?
bahwa setiap perilaku dan upaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhannya ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagikan? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, itu tadi ya sebuah video ya. Jadi hal-hal yang perlu dia perhatikan dalam segi restitusi itu adalah ini, perilaku yang salah itu perlu dikaitkan dengan nilai-nilai keyakinan tadi ya. Jadi apa yang sudah perbuatan anak pribadi yang gagal itu diarahkan kepada pribadi yang sukses. Kemudian kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk dapat memperbaiki masalahnya. Yang ketiga, pemecahan masalah itu sebisa mungkin yang relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Jadi apa yang diperbuat anak didik itu relevan, mungkin pemecahan masalahnya. Kayak tadi ada anak yang terlambat, pemecahan masalahnya bagaimana? Anak itu tadi berusaha untuk memasang alarm sepulang sekolah, berusaha untuk mencoba untuk meminta tolong ibu dan kakaknya gitu ya. Itu tadi. Perlu adanya suatu usaha untuk perbaikan dari pihak yang berbuat salah itu tadi. Usahanya. Ya. Jadi ini kalau menstabilkan identitas, ini contoh-contoh ya, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Itu merupakan contoh-contoh menstabilkan identitas. Anak-anak itu distabilkan dengan identitasnya bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, betul ya. Mungkin kalau anak-anak itu juga, bapak ibu juga pernah buat salah dan lain sebagainya. Distabilkan identitas dulu. Akhirnya anak-anak yang maunya itu emosi, mungkin nadanya sudah tinggi, akhirnya bisa diredam. Yang kedua, kita mencoba untuk mencari atau memvalidasi kebutuhan mereka. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Nah,
Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Pasti anak-anak itu ketika berbuat salah itu pasti punya alasan. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara yang lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik besok lagi? Itu ya kebutuhannya. Nah, baru kita menanyakan keyakinan ini untuk mencoba menggeser pribadi yang gagal tadi ke pribadi yang lebih baik, yang lebih sukses. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Nah, itu merupakan contoh-contoh segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Mungkin cukup itu tadi yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak, salam bahagia. Saya akhiri. Nun wal qalam yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kamu dilihat Pak Rizal 3 hari ini kok terlambat terus, ada apa? Apa yang ada yang bisa dibantu Pak Rizal? Iya Pak, tadi saat mau berangkat, Mama tak sekolah ngajak aku karena lagi masak di dapur. Oh, terus tadi kok dilihat Pak Rizal, kamu kok marah-marah? Kayaknya tadi kok berkata keras sama Mama. Apakah kamu marah? Iya Pak. Selo, mungkin ada lagi yang kamu sampaikan? Ya kesal Pak, karena saya gak diantar sama penjemit masak. Kan kamu bisa berangkat sendiri menggunakan sepeda biasanya. Saya lagi ingin diantar naik motor Pak. Menurut kamu tadi, kamu benar nggak? Kurang baik Pak. Baiklah, Pak Rizal tahu bagaimana perasaanmu. Pak Rizal juga pernah terlambat dikarenakan orang lain. Tapi kita tidak seharusnya marah-marah seperti itu Silo. Mungkin tadi bisa cari solusi yang lain ya, agar tidak terlambat karena menunggu Mama. Iya Pak, maaf. Sekarang mari kita bicarakan kesepakatan kelas kita. Apa yang pernah kita sepakati? Mana coba yang belum kamu lakukan? Kita harus bersikap disiplin dalam segala hal. Kamu ingat dengan baik kesepakatan kelas kita. Kita kembali pada ketika kamu mau berangkat ke sekolah, hanya menunggu Mama. Sedangkan kamu punya sepeda sendiri. Apakah kamu melakukan sikap disiplin dalam segala hal? Tidak Pak. Tapi kamu lega dapat meluapkan kesalahanmu. Menurut Pak Rizal, ada cara untuk dapat meluapkan kesalahan itu tanpa harus marah-marah dan menyalahkan orang lain. Bagaimana menurut kamu, Selo? Ya Pak, harusnya saya bisa menahan emosi dan lebih bersabar dan mau untuk lebih mandiri. Nah, sekarang apa yang harus kamu lakukan? Saya harus meminta maaf sama Mama dan saya akan lebih disiplin, bangun lebih pagi dan berangkat menggunakan sepeda sendiri. Baik, terima kasih Selo. Mulai sekarang, ayo selalu berusaha dapat berbuat baik dengan semua orang dan lebih disiplin dalam segala hal ya. Besok bangun lebih pagi, siapkan segala hal perlengkapan sekolah dan berangkat sekolah tanpa bergantung pada orang lain ya. Ya Pak, sekali lagi maaf ya, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kamu silakan boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selo dari kelas 5 UPT
untuk dapat mengendalikan diri dari amarah dan menemukan solusi agar lebih disiplin, sehingga tidak menyalahkan orang lain untuk kebaikan diri kita sendiri. Saya harus banyak bersabar dan tidak bergantung kepada orang lain, lebih mandiri dan disiplin. Arif, coba tenangkan diri dulu ya. Ada masalah apa? Ada yang panggil ganggu? Apa sih yang terjadi? Saya sentil Pak Pandu tidak ada diskusinya. Diam saja, tak mau duduk bersama. Jadi kita paling akhir dengan tugasnya. Oh, gitu. Mungkin ada yang mau sampaikan lagi, Arif? Dibilangi biar kita diam saja dan agar cepat selesai tetap aja itu. Jadi saudara, Sekarang sudah ada belum cekelnya? sedikit Pak. Memang tidak ada manusia yang sempurna. Pak Rizal pun juga pernah mengalami seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa seperti itu, ya kan? Iya Pak. Coba ceritakan sama Pak Rizal. Pandu sulit memahami. Dia agak lemot Pak, jadi dia malas kerjakan tugas. Masih ingat dengan kesepakatan kelas kita tentang kerja kelompok? Harus toleransi Pak, menghormati teman kelompok kita. Nah, itu kamu masih ingat. Tadi apakah kamu sudah melakukan hal itu saat diskusi? Tidak. Baik, apa yang sekarang harusnya kamu lakukan? Saya harus meminta maaf kepada Pandu dan menghormati kekurangannya dan kembali belajar bersama untuk menyelesaikan diskusi kelompok saya. Baik, dari kejadian ini hal apa yang dapat kamu ambil pelajaran? Saya harus dapat menahan emosi dan bersabar untuk dapat belajar dan diskusi dengan teman saya. Nah, sekarang mari kita selalu menjaga kesepakatan kelas kita dengan menjaga sikap, toleransi dan menghargai dengan teman ya. Iya Pak. Oke, sekarang kita mari kembali ke kelas, kita lanjutkan diskusinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif dari kelas 5 UPT SD Negeri 124 Gresik. Terima kasih Pak Guru. Saya sangat senang sekali diajak diskusi dengan Pak Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah dan bersikap toleransi terhadap teman kita yang berbeda karakter sehingga tidak menyalahkan orang lain untuk kebaikan diri kita sendiri. Saya harus banyak bersabar dan harus toleransi lagi untuk bekerja sama dengan teman yang berbeda dengan saya.